Media tanam Aglonema picroi memegang peranan yang penting untuk kesuburan tanaman Aglonema picroi kita. Supaya tanaman picroi kita ini berdaun lebar, berwarna menarik, bercahaya, dan sehat seperti ini, kita harus menggunakan media tanam yang cocok. Karena untuk tanaman yang ada di dalam pot itu semua kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, baik unsur hara, unsur makro maupun mikro, baik mikroorganisme untuk tanaman supaya bertumbuh kembang baik, itu 100% harus tersedia di dalam pot ini. Maka dari itu, untuk media tanam picroi ini harus kita perhatikan betul dan memenuhi syarat untuk menjadi media tanam terbaik untuk Aglonema. Dan syarat untuk menjadi media tanam terbaik untuk tanaman Aglonema adalah: yang pertama, pastikan media tanam kita poros. Poros itu maksudnya media tanam kita basah tapi tidak terlalu banyak mengandung air. Dan yang kedua, media tanam itu harus ber-pH netral. Dan yang ketiga, media tanam itu harus menyediakan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Dan yang keempat, media tanam ini harus bisa menjadi tempat hidup mikroorganisme baik yang berguna untuk tanaman Aglonema picroi kita. Dan itulah adalah syarat utama untuk media tanam. Dan untuk memenuhi keempat syarat tersebut, di sini saya menggunakan campuran 3 bahan. Di mana ketiga bahan ini terdiri dari sekam mentah, dedaunan kering maupun pasir malang. Ini sudah sesuai dengan syarat untuk media tanam Aglonema picroi, karena sudah saya praktekkan selama beberapa bulan ini. Dan untuk media tanam tersebut komposisinya adalah 4 bagian sekam mentah, 1 bagian dedaunan kering, dan 1 bagian pasir malang. Di mana untuk fungsi dari masing-masing media tanam ini adalah: sekam mentah ini berfungsi untuk keporositasan media tanam dalam pot kita, karena sifat dari sekam mentah ini tidak mengikat air, dia cuma basah saja. Selain itu, sekam mentah ini juga berfungsi untuk menetralkan pH media tanam kita. Karena biasanya kalau media tanam yang lembab, yang pH-nya tidak kurang atau minus, itu biasanya pH-nya itu lembab atau mengandung banyak air. Karena dengan sekam mentah ini air terus mengalir, tidak terendap terlalu lama di dalam pot. Dan yang kedua adalah dedaunan kering. Fungsi dedaunan kering ini adalah menyediakan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, daun kering ini juga sebagai penghasil mikroorganisme baik yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang ketiga adalah pasir malang, di mana pasir malang ini selain berfungsi untuk keporositasan media tanam kita, juga untuk sebagai pemberat bagi media tanam kita. Karena sekam mentah dan daun kering ini bersifat ringan, kan karena keringanan tersebut itu jadi tanaman kita gampang goyah, dan media dan pot pun kita itu kalau terkena angin itu gampang jatuh. Dengan pasir malang ini pot kita menjadi lebih kokoh, tanaman pun ada yang untuk mengokohkannya. Maka dari itu, ketiga media tanam ini harus tersedia di dalam
media tanam tanaman Big Roy kita. Dan karena ketiga media tanam ini, terutama sekam mentah ini mempunyai kekurangan, yaitu kalau tidak kita fermentasi dan sterilisasi, sekam mentah ini masih mengandung patogen-patogen jahat untuk tanaman kita. Maka dari itu, sebelum pemakaian ketiga bahan ini perlu kita fermentasi dan sterilisasi dulu. Di sini untuk fermentasi dan sterilisasi saya menggunakan garam krosok, terus kunyit bubuk, dan Ajinomoto. Untuk cara fermentasi dan sterilisasi pun sangat mudah. Di sini saya menggunakan bantuan ember karena untuk proses fermentasi dan sterilisasi ini harus menggunakan sistem anaerob atau tanpa udara. Jadi saya menggunakan bantuan ember. Yang pertama, media tanam yang kita campur tadi dimasukkan dulu seperti ini. Lalu kita masukkan garam dapur atau garam krosok, di mana fungsi dari garam krosok ini adalah sebagai insektisida dan pestisida, karena di dalam sekam mentah maupun dedaunan kering tersebut biasanya mengandung hewan-hewan kecil yang bisa merugikan tanaman kita. Makanya perlu kita kasih pestisida. Di sini karena ini embernya ukuran 10 liter, jadi saya memakai 3 sendok teh. Dan untuk kunyit bubuk ini saya biasanya memakai 1 saset. Fungsi dari kunyit bubuk ini adalah untuk menghilangkan jamur-jamur yang kemungkinan muncul di dalam media tanam kita. Dan sebagai penambah nutrisi lanjutan, di sini saya memakai Ajinomoto. Ajinomoto pun ini banyak sekali manfaatnya untuk tanaman kita karena mengandung natrium dan kalium. Untuk dosis Ajinomoto sendiri, di sini saya memakai 1 sendok teh untuk 10 liter air. Setelah ini kita isi air, isi sampai penuh. Untuk proses fermentasi dan sterilisasi ini minimal 2 minggu. Secara optimal itu 2 minggu, minimal itu 3 hari. Kita kasih air, jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya garam dapur dan kunyit bubuk dan micin atau Ajinomoto tadi itu tercampur ke dalam air dan media tanam kita. Seperti yang saya bilang tadi, karena sistemnya anaerob atau kedap udara atau tanpa udara, yang terakhir kita tutup dengan plastik putih. Dan demikianlah media tanam yang saya pakai supaya tanaman aglonema kita ini menjadi subur, rimbun, berdaun banyak, dan besar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.